Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara terkasih dimanapun berada. Puji Tuhan, hari yang baru kembali kita siap untuk berkarya, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Namun sebelumnya mari kita kembali melanjutkan pemikiran kita berhubungan dengan firman Tuhan di hari ini. Dari Lukas pasal yang ke-9, kita akan melanjutkan pembacaan kita dari ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka, dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka, dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Demikian panjang firman Tuhan, berbahagialah yang mendengar dan mengindahkan. Sebagai orang percaya, kita kembali lagi diingatkan, kita adalah murid-murid Kristus. Dalam perenungan kita sebelumnya, kita belajar bagaimana kita sebagai murid Kristus punya panggilan khusus. Bukan saja kita punya panggilan untuk menyembuhkan orang, mengusir setan-setan dengan adanya kuasa yang Yesus berikan kepada kita melalui kuasa Roh Kudus, tetapi ada panggilan yang paling utama, yaitu panggilan untuk memberitakan kerajaan Allah. Di dalam pembacaan kita hari ini, kita bisa melihat ada pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid. Dan pesannya memang bisa dikatakan pesan yang sangat luar biasa sekali. Dikatakan di ayat yang ke-3, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Sebagai manusia tentunya kita berpikir bagaimana mungkin kalau kita mau memberitakan Injil di suatu tempat khusus misalnya, mungkin planning kita mungkin ke sebuah wilayah tertentu, ke pedalaman tertentu. Bagaimana mungkin kalau kita tidak membawa bekal atau tidak membawa peralatan-peralatan untuk segala kecukupan kita? Bagaimana mungkin bisa menunjang pelayanan kita? Tetapi yang dimaksud di sini bukan soal apa yang akan kita bawa, tapi ini bicara tentang iman kita. Iman kita. Jadi iman kita, apalagi dalam konteks kita sebagai murid Kristus, jangan sampai iman kita itu dikalahkan hanya karena hal-hal yang sifatnya sementara atau hal-hal yang sifatnya tidak begitu penting dalam konteks penginjilan. Kita harus yakin dan percaya akan penyertaan Tuhan, kita harus yakin dan percaya akan pimpinan Tuhan, ya, sehingga saat kita sungguh-sungguh yakin dan percaya akan penyertaan dan pimpinan Tuhan, tentunya kuasa yang Tuhan berikan kepada kita di bagian awal pembacaan kita di ayat 1 dan ayat kedua, itu menjadi kuasa yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Ya, bahwa pelayanan kita bukan soal kita, tapi soal Tuhan. Tujuan pemberitaan Injil adalah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kebanggaan kita. Jadi sebagai murid Kristus, bukan berarti kita tidak boleh mempersiapkan segala sesuatu, boleh. Tetapi jangan sampai fokus kita dalam memberitakan Injil atau dalam memberitakan kerajaan Allah, yang lebih banyak kita pikirkan, yang lebih banyak kita gumulkan adalah hal-hal yang berhubungan dengan kita. Tapi justru tujuan kita malah untuk memberitakan Injil atau kerajaan Allah itu tidak menjadi fokus utama kita. Di hari ini, kira-kira apa yang akan kita kerjakan? Mungkin kita sebagai karyawan, kita mungkin begitu banyak tugas tanggung jawab yang harus kita selesaikan di pekerjaan kita. Tetapi jangan sampai begitu banyaknya tugas pekerjaan dan pelayanan kita, sehingga kita melupakan panggilan kita. Dengan begitu banyaknya PR-PR yang dibebankan kepada kita, sehingga kita melupakan tugas tanggung jawab kita sebagai murid. Dengan pergumulan-pergumulan di dalam rumah tangga kita, di kampus kita, mungkin dalam kehidupan kita bermasyarakat, sehingga kita melupakan tugas tanggung jawab kita sebagai orang yang harus memberitakan kabar sukacita. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali dapat mengingatkan kita bahwa kita punya tugas yang paling utama sebagai murid Kristus, yaitu memberitakan kerajaan Allah, memberitakan Injil kebenaran dari surga. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur bahwa panggilan kami sebagai murid Kristus adalah panggilan yang mulia, panggilan yang diberikan bukan kepada sembarang orang. Tapi kami bersyukur bahwa panggilan ini tidak mudah. Harus sungguh-sungguh kami imani di dalam kehidupan kami, karena memang panggilan ini adalah panggilan yang mulia. Oleh sebab itu Bapa, mampukan kami, tolong kami, agar kami dalam menjawab panggilan kami sebagai murid Kristus, dalam memberitakan kerajaan Allah, dalam memberitakan Injil, jangan sampai dihalang-halangi atau tidak fokus karena hal-hal yang berhubungan dengan lebih banyak kepada hal yang berhubungan hal-hal pribadi kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami.
Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami di hari ini untuk apa yang kami kerjakan dan apa yang akan kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.